pagi pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Polri Presisi bersama saya Cherisa Lydia. Dalam beberapa survei, Pulau Bali mendapat predikat sebagai destinasi wisata paling menyenangkan atau destinasi liburan paling membahagiakan di dunia. Survei tersebut menilai berdasarkan 9 indikator diantaranya jenis kejahatan, keamanan, polusi hingga ragam aktivitas luar. Kali ini pemirsa, kita akan membahas bagaimana sinergi Polri bersama pemerintah Provinsi Bali serta pegiat pariwisata dalam menciptakan Bali aman, ekonomi tumbuh, dan Indonesia maju. Bersama saya di pagi hari ini sudah hadir Bapak Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Johnson Avitus Panjaitan. Selamat pagi, Mbak Ceri, Horas. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bapak Dewa Made Indra. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Dan Ketua Bali Tourism Board, Bapak Ida Bagus Agung Parta Adnyana atau yang akrab disapa Gus Agung. Selamat pagi. Ceri, Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak-bapak. Saya perlu tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Yang pasti Luar biasa. sehat. Luar biasa sehat ya. Senang sekali sudah meluangkan waktu pagi hari ini untuk kita berbincang-bincang. Baik, saya langsung saja ingin ke Pak Kabid ya, Pak Johnson. Bali menjadi tujuan wisata dunia bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga rasa aman yang diberikan. Bagaimana pemetaan dan strategi pengamanan wilayah Bali sebagai destinasi wisata dunia? Ya. Sebagai salah satu destinasi terbaik pariwisata di dunia, tentunya keamanan pariwisata menjadi salah satu concern atau prioritas kegiatan pelaksanaan tugas kepolisian di Polda Bali. Nah, ini tentunya Polda Bali dalam pelaksanaan kegiatan kepolisiannya menerapkan strategi pengamanan dengan mengedepankan pola cegah tangkal. Dalam hal ini kita melalui kegiatan preemptif maupun preventif dengan memanfaatkan peralatan teknologi informasi yang dimiliki Polda Bali. Dalam hal ini kegiatan langkah preventif yang dilakukan dengan menonjolkan lidik Pamgal dalam hal ini yang fungsi intelijen dan fungsi Binmas ya dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif tentunya dengan juga bertukar informasi bersama sesama komunitas intelijen. Dalam hal ini ada di sana dari intelijen TNI, kemudian Binda dari Densus 88 Satgas Wilayah Bali. Nah, kemudian dalam langkah preventif yang kita lakukan, yang pertama dengan menerapkan manajemen operasional kepolisian. Dalam hal ini seluruh kekuatan fungsi-fungsi kepolisian yang ada melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan maupun kegiatan operasi khusus lainnya, kita selalu bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam hal kegiatan operasi kepolisian ini. Kemudian melalui prosedur tetap dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, kita melakukan pengamanan dan pemeriksaan pada pintu-pintu masuk. Nah, dalam hal ini ada Bandara Igusti Ngurah Rai, kemudian Pelabuhan Gilimanuk, Padangbai, dan beberapa pelabuhan tradisional lainnya. Baik. Nah, untuk mendukung pengamanan terhadap penyelenggaraan event yang ada di Bali ini tentunya kita juga memiliki 2 command center, Pak. Baik yang ada di posko yang ada di Polda Bali maupun di ITDC yang ada di Nusa Dua. Baik, nah ini menarik Pak Kabid ya. Saya ingin beralih dulu nih ke Pak Sekda. Tadi sebab sudah disebutkan mengenai penyelenggaraan event ya. Kebetulan ini dalam waktu dekat ada KTT AIS di tanggal 10 sampai 11 Oktober ya Pak Sekda ya. Betul. Jadi Pak Sekda pertanyaan saya begini, Bali kan kerap dipilih nih sebagai lokasi penyelenggaraan event internasional. Bagaimana upaya Pemprov Bali dalam meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Pulau Bali? Baik, terima kasih Mbak Ceri. Yang pertama, kami pemerintah Provinsi Bali merasa tersanjung dulu bisa hadir bersama Mbak Ceri di forum yang sangat baik ini, apalagi mendiskusikan tentang Bali dan khususnya pariwisata. Berkenaan dengan Bali dipilih dan juga dipercaya sebagai tempat atau venue penyelenggaraan event-event internasional
tentu ini adalah satu kepercayaan yang luar biasa dari dunia internasional. Bayangkan event-event yang sangat penting, bahkan untuk pengambilan keputusan yang sangat strategis di tingkat global dilaksanakan di Bali. Tentu satu kepercayaan yang luar biasa. Betul. Kepercayaan dunia internasional kepada Bali ini adalah produk akhir. Bahan mentah, bahan bakunya tentu ada di kami. Bagaimana kami bisa membangun kepercayaan itu atau menghadirkan produk yang bisa diterima. Ini adalah satu bentuk sinergi dan kolaborasi dari berbagai hal. Yang pertama adalah mulai dari lingkungan alamnya. Yang kedua adalah culture masyarakat Bali itu sendiri. Yang ketiga adalah behavior masyarakatnya yang welcome kepada setiap tamu yang datang. Hospitality dari semua masyarakat dan juga industri yang sangat baik terhadap semua yang datang ke Bali, apalagi tamu-tamu internasional. Dan berikutnya adalah kerjasama dari semua institusi yang ada di Bali. Baik institusi pemerintahan, institusi keamanan, institusi pelayanan publik, semuanya saling bersinergi. Mulai dari hulu sampai hilirnya. Sehingga terbangun atau terbentuk satu produk rasa aman, nyaman dengan hospitality yang baik. Itulah yang kami tampilkan sehingga dunia memberikan kepercayaan. Jadi kepercayaan dunia internasional kepada Bali ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi kita bangun bersama-sama. Betul, betul. Saya tertarik dengan kata-kata Bapak tadi, rasa aman dan nyaman ya. Nah ini saya ke Pak Kabid kalau begitu. Ini untuk merasa aman dan nyaman ini Pak Kabid ya, Pulau Bali kan karena kerap dijadikan lokasi event internasional, bisa dijelaskan tidak biasanya bagaimana sih pemetaan atau strategi khusus pengamanan yang diterapkan? Ya, Polda Bali dalam hal ini sudah memiliki standar operasional prosedur ya dalam kegiatan pengamanan, baik pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup terhadap objek ya, badan, kemudian lokasi dan tempat-tempat lainnya yang menjadi prioritas sasaran dari pengamanan. Nah, tentunya selain penempatan personil yang sudah ditunjuk atau ditentukan yang sudah terlatih dengan sudah terbiasa dengan banyaknya event yang ada di Bali, tentunya juga kita sangat didukung oleh peralatan teknologi. Seperti tadi yang di awal kami sampaikan, kita memiliki 2 command center, baik yang ada di Polda Bali sendiri maupun di lokasi di TDC, dan ini command center yang ada ini bisa memantau setiap pergerakan, baik barang, orang, mobil dan seterusnya. Ini memudahkan dalam mengantisipasi kegiatan pengamanan tersebut sesuai dengan SOP yang ada. Baik, terima kasih Pak Kabid. Selanjutnya saya ke Gus Agung ya. Gus Agung, apa pendapat para pegiat pariwisata mengenai keamanan di Bali saat ini? Terima kasih Mbak Cherry. Semenjak Bali dibuka 7 Maret 2022 untuk Wisman ya, kita berangsur-angsur keamanan kita sangat baik ya di Bali yang kita rasakan di industri, teman-teman wisatawan. Meskipun di awal-awalnya memang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh WNA gitu. Mungkin itu euforia aja, tapi dengan berangsur-angsur, dengan tegasnya pihak kepolisian, pemerintahan, Satpol PP-nya dan lain sebagainya, itu sudah mulai jarang. Meskipun masih ada, ya, itu berangsur-angsur sudah mulai berkurang. Gitu. Jadi kita juga dengan Pemprov Bali juga sudah ada do and don'ts ya, apa yang bisa dilakukan oleh para wisman itu, apa yang tidak bisa dilakukan. Jadi itu sangat membuat keamanan kita, gangguan-gangguan keamanan lah seperti itu. Tidak keras tapi cukup mengganggu secara citra kita pariwisata Bali itu sudah mulai sangat berangsur hilang. Baik, kita jeda sejenak ya Bapak-bapak, kita harus break dulu. Dan pemirsa, ada banyak sekali objek vital di Bali yang memerlukan pengamanan khusus. Apa saja dan bagaimana strategi pengamanannya? Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah di Polri Presisi.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan, termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia. Demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Kembali lagi bersama saya Cerita Lydia di Polri Presisi live dari Bali. Bapak-bapak, kita melanjutkan dulu ya sebelum kita membahas topik lain ya. Jadi masih bersama saya Bapak Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol akrabnya biasanya kerennya nih JA ya, JA Panjaitan ya, Bapak Jansen, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bapak Dewa Made Indra, dan Ketua Bali Tourism Board ada Bapak Ida Bagus Agung Partaatnyana ya. Baiklah, Bapak-bapak, sebelum kita membahas mengenai objek vital yang ada di Bali dan bagaimana cara pengamanannya, saya ingin melanjutkan sejenak ya, sebentar saja mengenai pembicaraan kita sebelumnya, mengenai rasa aman dan nyaman di Bali. Ya, jadi rasa aman dan nyaman di Bali ini kami sangat berterima kasih kepada sinergi dari Polri, Pemprov Bali ya, dan juga para pegiat pariwisata. Saya ingin tanya ke Pak Sekda. Pak Sekda, boleh diceritakan tidak dukungan atau sinergi seperti apa sih yang diberikan Pemprov terhadap kepolisian untuk bisa sama-sama menciptakan Bali yang aman dan nyaman? Terima kasih, saya kira pertanyaan yang sangat bagus. Sinergi Pemprov dengan kepolisian, pertama bisa kita lihat dari aspek institusinya, institusional ya. Sinergi ini kita terikat dalam satu institusi yang namanya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Itu disingkat atau populer dengan istilah Forkopimda. Itu beranggotakan Gubernur, Kapolda, kemudian dari TNI, Kejaksaan, dan lain-lain. Di situ forum untuk membahas isu-isu yang sangat strategis dan diputuskan bersama. Lalu dilaksanakan oleh jajaran di tingkat bawah. Di situ kalau ada event-event internasional yang sangat strategis, yang sangat penting, maka Forkopimda ini bertemu, membahas agenda dan isu-isu penting sekaligus berikutnya. Itu satu bentuk sinergi kan. Kemudian pada tingkat operasionalnya, tentu pemerintah daerah memberikan dukungan kepada kepolisian melalui institusi yang dimilikinya. Kami pemerintah daerah bersama dengan perangkat pemerintahan dan kabupaten kota bahkan desa adat memberikan dukungan untuk menciptakan situasi aman, Situasi aman ini diwujudkan melalui arahan kepada desa adat. Nah, desa adat memiliki unsur pengamanan yang namanya pecalang. Desa adat itu di bawah koordinasi pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Nah, desa adat ini kita arahkan untuk menciptakan situasi aman di setiap wilayah desa adatnya. Kalau eventnya berlangsung di Nusa Dua, maka desa adat di seputaran Nusa Dua harus bersama-sama menciptakan kondisi aman.
Baik. Kalau kondisi aman ini tercipta, maka tentu polisi akan lebih mudah melaksanakan. Ya. Lebih mudah mengidentifikasi potensi ancaman dan lebih mudah mengkoordinasikan tugas-tugas pengamanan karena didukung oleh masyarakat. Jadi sinergi kami di lapangan seperti itu. Baik. Nah, Pak Sekda, berarti untuk menjaga keamanan ini kan sebenarnya bukan hanya untuk menjaga event, tapi betul-betul di setiap titik lokasi itu kita harus menciptakan rasa aman dan nyaman. Nah, sekarang kita masuk ke topik banyak sekali objek vital di Bali yang perlu pengamanan khusus, begitu ya. Saya mau tanya dulu nih, Pak Kabid ya, apa saja yang termasuk dalam objek vital di Bali yang memerlukan pengamanan khusus? Ya, baik. Jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan bahwa objek vital itu meliputi objek vital nasional maupun objek vital tertentu. Nah, dalam hal ini menyangkut bangunan, kemudian lokasi tempat yang menyangkut hajat hidup orang banyak tentunya. Nah, di Bali selain lokasi wisata yang menjadi objek vital pengamanan, juga ada beberapa lokasi lainnya seperti misalnya pelabuhan, bandara, bahkan di sini ada kedutaan besar maupun kantor konsulat negara-negara asing yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan pengamanan yang dilakukan Polda Bali. Nah, tentunya dalam hal ini prioritas pengamanan untuk mendukung situasi di Bali agar tetap kondusif tersebut dengan menggunakan strategi mengedepankan pencegahan dan penangkalan ya melalui kegiatan preventif ya, dan tentunya memanfaatkan sarana prasarana yang didukung teknologi informasi yang saat ini dimiliki oleh Polda Bali. Baik, Ya. Oke. Nah, sekarang saya kembali ke Pak Sekda. Pak Sekda, Pemprov Bali sudah bekerja keras nih dalam pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali sejak pandemi ya. Apakah ada kebijakan-kebijakan khusus demi menjaga pariwisata Bali terus bangkit? Baik. Kami pemerintah Provinsi Bali sadar betul bahwa pariwisata itu adalah turbin yang menggerakkan perekonomian kami. Karena itu kita menjaga betul supaya pariwisata ini tetap tumbuh, survive, dan semakin maju ke depan. Maka semua hal yang diperlukan untuk menjaga pariwisata ini tetap survive dan semakin berkualitas, kita lakukan. Strategi yang kami lakukan adalah yang menjalin komunikasi sinergi dengan sebaik-baiknya, baik industri maupun semua pelayanan publik yang terkait dengan pariwisata, supaya bisa memberikan pelayanan hospitality yang sebaik-baiknya. Karena sasaran kita adalah membangun kepercayaan. Ya. Industri pariwisata adalah industri yang berbasis kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah tentu saja kalau kondisi di dalam daerah kami sudah terjaga, terpelihara dengan baik, dan memenuhi syarat untuk pariwisata yang berkualitas, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan promosi yang terus-menerus ke mancanegara, bahwa Bali sangat layak, aman, nyaman, memenuhi syarat untuk dikunjungi. Strategi yang berikutnya adalah membangun komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder lain di luar Bali yang terkait dengan kelanjutan daripada pariwisata itu sendiri. Sebagai contoh misalnya adalah dengan maskapai penerbangan. Kalau ini tidak memberikan supply yang memadai untuk kami, betapapun kondisi kami ciptakan dengan baik, kalau maskapainya sangat jarang, sangat sedikit, maka kunjungan akan berkurang. Begitu juga halnya dengan promosi. Ya. Di samping kami juga pemerintah Provinsi Bali terus mengadakan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk bisa membawa event-event ke Bali. Tentunya event-event yang bisa menggerakkan turbin perekonomian pariwisata kami. Ya. Itu beberapa strategi yang kita lakukan. Sembari kita terus melakukan pembenahan di dalam. Ya. Nah, namun dengan segala kesiapan itu ya, Pak Sekda, terkadang segala sesuatu juga bisa menjadi ancaman ya. Bagaimana kesiapan pemerintah Provinsi Bali terhadap segala sesuatu yang bisa menjadi ancaman terhadap wisata Bali?
Ya. Apakah ada Baik, yang di-prepare? sebelum kita bicara strategi mengatasi ancaman, maka kita berusaha mengenali dulu jenis atau sumber ancamannya. Berdasarkan pengalaman kami selama ini, ancaman terhadap pariwisata kami di Bali ini bisa bersumber dari dalam, bisa bersumber dari luar, luar Bali maksudnya, atau bahkan luar Indonesia. Yang dari dalam ini ada ancaman disaster, baik natural disaster maupun non-natural disaster ya. Kami punya pengalaman yang semua kalau tidak terantisipasi dengan baik bisa menggerakkan mesin pariwisata kami. Ya, Gunung Agung pernah erupsi, di Bali juga pernah ada penyakit menular yang menjangkit sehingga mengganggu pariwisata kami. Di Bali sendiri juga pernah ada isu-isu yang sensitif yang bisa mengganggu semua. Nah, ini harus kita atasi dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga perilaku dari beberapa oknum wisatawan yang melanggar kaidah-kaidah etika, kaidah-kaidah kesopanan di masyarakat kami. Ini juga kalau terpublikasikan dengan masif bisa menjadi sumber ancaman kami. Nah, terhadap hal ini maka kami tata dengan sebaik-baiknya. Ya. Kami untuk mengatasi ancaman penyakit, terutama penyakit menular atau penyakit yang membahayakan, kami membangun sistem pencegahan dini penyakitnya. Kalau untuk natural disaster, kami juga membangun sistem pencegahan dininya untuk mencegah dampak atau eskalasi dampak dari bencana itu. Untuk mencegah perilaku wisatawan yang melanggar tata susila, tata kesopanan, maka kami semakin tegas bersama dengan industri pariwisata. Saat ini sedang kami mengedarkan terus flyer-flyer kami yang berisikan hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak patut dilakukan di Bali. Iya. Nah, terhadap ancaman dari luar, nah ini tentu kami harus membangun sinergi bersama dengan kepolisian, bersama TNI, jajaran intelijen, supaya kami bisa mendapatkan informasi yang lebih awal terhadap ancaman dari luar itu. Ya kan? Seperti misalnya gangguan bom pernah terjadi kan? Ini membutuhkan sinergi dari awal, seperti Pak Kabid Humas mulai dari preemptif, preventif, deteksi dini, cegah dini. Itu sangat penting. Jadi sekali lagi strateginya ada ke dalam dan ada ke luar. Iya, dan sekarang kalau begitu saya ingin tanya ke Gus Agung ya. Gus Agung, bagaimana Anda melihat sinergi yang disebutkan Pak Sekda tadi antara Polri dan Pemprov Bali dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan serta dampaknya bagi pariwisata Bali? Masih Cherry. Jadi seperti kita tahu bersama, Bali itu sebagai ikon tourism ya. Yes. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Saya melihat kolaborasi pentahelix ini sangat cair ya antara kepolisian dan Pemda dan masyarakat juga, institusi dan kita industri. Seperti kita ketahui, kita pernah bom Bali. Ya. Baik, mohon maaf Gus Agung, kita harus break terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan setelah commercial break ya. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Nanti berikutnya kita akan membahas mengenai bukan hanya alam yang indah, Bali juga memiliki kearifan lokal yang menjadi daya tarik. Salah satunya yaitu adanya keterlibatan polisi adat atau pecalang dalam pengamanan. Seperti apa sinerginya dengan Polri? Tetaplah di Polri Presisi. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan, termasuk mereka anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Indonesia
negara kepulauan terbesar di dunia. Dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut, Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia. Demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Anda masih bersama kami dalam program Polri Presisi dengan tema menciptakan Bali aman, ekonomi tumbuh, dan Indonesia maju. Gus Agung, mohon maaf tadi saya stop sejenak ya begitu. Namun kita akan continue. Tadi Gus Agung sedang menjelaskan pendapat Gus Agung mengenai sinergi antara Polri dan Pemprov Bali. Pendapatnya? Iya, saya pikir karena Bali, kita semua tahu Bali sebagai ikon pariwisata dunia. Di Indonesia juga ya, itu yang terbaik lah saat ini. Saya pikir semua institusi, pihak kepolisian, pemerintah daerah, juga masyarakatnya sangat concern mengenai hal itu. Jadi kita yakin itu menjadi prioritas kita semua di Indonesia. Terlihat waktu yang tadi sampai sebutkan sama Pak Sekda, seperti bom Bali ya, yang saya ingat itu bom Bali, bagaimana bukan main itu koordinasinya, semuanya dengan masyarakat juga, Gunung Agung ya, pada waktu bagaimana kita di situ juga pengamanan pada masyarakat dan wisatawannya berjalan sangat lancar. Jadi tidak hanya mikirkan wisatawannya aja gitu, tapi masyarakatnya juga aman, wisatawannya juga image balik untuk ke negaranya bagus. Itu menunjukkan bahwa kita di Bali mampu untuk menangani hal seperti itu. Yang ketiga masalah COVID-19 kemarin, bagaimana kita sangat tertib ya. Sangat tertib menjaga apa yang menjadi anjuran pemerintah, note-note dari pemerintah, sangat tertib kita ikuti, tidak ada perlawanan di sini meskipun 52-54% PDRB Bali dari pariwisata itu mati. Kita tidak ada melakukan kegiatan yang istilahnya melakukan perlawanan terhadap pemerintah pada saat itu. Sangat tertib, sangat bagus. Kita berterima kasih sekali pada pemerintah daerah, kepolisian Bali yang benar-benar bisa menjaga Bali 2 tahun terakhir saat pandemi kemarin. Iya, menjaga keamanannya ya. Dan tentu ini berdampak bagi pariwisata Bali ya, Gus Agung? Sudah pasti, image kan. Yes. Kita promosinya bukan flyer lagi sekarang, tapi keamanan. Ya betul. Nah, bicara mengenai keamanan, karena tadi saya juga sempat sebut ya sebelumnya bahwa ada banyak sekali objek vital di Bali yang perlu pengamanan khusus. Nah ini saya ingin tanya strategi khususnya nih ya kepada Pak Kabid sebagai tindakan preemptif dan preventif. Bagaimana strategi pengamanan terhadap objek vital nasional yang ada di Pulau Bali? Jadi benar ya, jadi selain objek vital nasional ada sebanyak 23 titik yang ada di Bali, juga ada 135 objek vital tertentu yang memang harus dilakukan pengamanan. Nah tentunya dalam hal ini strategi pengamanan yang dilakukan, dalam hal ini Dirpanmopid bersama dengan satuan kewilayahan maupun Babin Kamtibmas serta pihak-pihak terkait lainnya, kita melakukan penggalangan terhadap lokasi atau masyarakat di sekitar objek vital tersebut. Kemudian tentunya selain menempatkan personil sesuai dengan nota kesepahaman MOU dan perjanjian kerja teknis yang ada, kita juga melakukan langkah patroli di lokasi-lokasi objek vital tersebut. Kemudian memberikan arahan kepada satuan pengamanan yang difungsikan atau ditugaskan di tempat tersebut. Kemudian joint exercise ya, latihan bersama, kemudian juga menyiapkan
sarana prasarana berbasis CCTV yang terkoneksi dengan baik command center kita maupun di kantor-kantor polisi terdekat, Polsek, Polres, yang tentunya apabila terjadi hal-hal yang dapat berdampak terhadap gangguan Kamtibmas itu cepat langsung kita bisa tangani secara cepat tentunya. Kemudian ada juga langkah-langkah yang kita lakukan dengan peningkatan kemampuan personel tersebut. Dalam hal ini kita berkolaborasi dengan elemen pengamanan swakarsa yang ada. Demikian, Pak. Baik. Selain berkolaborasi atau bersinergi dengan Polri, Pak Sekda, apakah ada nih pihak-pihak lain yang juga turut berkontribusi dalam pengamanan di Bali? Karena kita kan ketahui Bali ini dikenal sebagai pulau dengan kearifan lokalnya ya. Ada yang namanya polisi adat dan pecalang. Tadi Pak Sekda juga sudah sempat mention sedikit ya. Betul nggak sih kita melibatkan pecalang dalam pengamanan Bali? Ya, keberadaan desa adat di Bali ini adalah satu penyangga suatu penyangga budaya Bali yang selama ini memang sangat kuat peranannya kan. Salah satu unsur yang ada di desa adat itu adalah unsur pengamanan. Yaitu Mbak Syari sudah sebutkan tadi namanya pecalang. Ya. Pecalang ini adalah unsur pengamanan yang dimiliki oleh desa adat. Tugas mereka adalah memastikan wilayah desa adat mereka aman. Mereka juga melaksanakan, mengawasi pelaksanaan dari aturan-aturan atau yang kalau kami di Bali disebut prarem atau awik desa adat. Memastikan itu ditaati oleh warga desa adat itu adalah pecalang. Nah, dalam konteks Bali tentu pecalang ini kita kembangkan tugasnya. Jadi tidak hanya melaksanakan atau mengawasi pelaksanaan awik desa adat atau prarem desa adat, tapi kita membangun kolaborasi dengan unsur pengamanan negara, yakni polisi. Maka kami di Bali membentuk satu institusi kolaborasi antara pecalang sebagai unsur pengamanan desa adat dengan Polri sebagai unsur pengamanan negara. Itu tergabung dalam satu organisasi yang namanya Sipandu Beradat. Ini hanya ada di Bali. Sipandu Beradat itu adalah akronim dari Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat. Nah, ini kolaborasi antara polisi, Polri dengan pecalang tadi. Nah, pecalang tentunya mereka berada di desa adat. Mereka yang day to day berada di wilayahnya. Maka semua potensi mereka bisa ketahui, mereka bisa kenali lebih awal. Lalu berkomunikasi dengan Polri. Sehingga bisa mengambil tindakan-tindakan yang tepat sebelum eskalasinya meningkat. Nah, ini ternyata sangat efektif. Ya. Inilah bentuk kolaborasi antara pecalang tadi milik desa adat dengan Polri. Terbangun dalam satu sistem. Ya, lantas Pak Sekda, secara administratif, ya, seperti apa kedudukan dan fungsi pecalang atau polisi adat? Ya, tersirat sudah saya katakan tadi, secara administratif pecalang itu adalah unsur pengamanan yang dimiliki oleh desa adat. Jadi secara administratif dia berada di dalam desa adat itu sendiri. Sementara desa adat itu sendiri di bawah binaan pemerintah Provinsi Bali. Ya. Kira itu ya, posisi administratifnya seperti itu. Iya. Nah, Gus Agung, apa tanggapan Anda mengenai keterlibatan polisi adat dalam perkembangan pariwisata Bali? Ya, jadi jadi pecalang itu kan fungsinya kemarin itu memang lebih banyak ke upacara adat ya, dan sebagainya. Tapi dengan berkembangnya Bali sebagai destinasi pariwisata, sudah mulai kita dilibatkan oleh lingkungan sekitar untuk juga membantu polisian karena keterbatasan personil, Satpol PP dan lain sebagainya. Di sini peranan desa adat sangat baik, terutama kan di Bali sering terjadi upacara-upacara dan lain sebagainya itu tidak akan bisa tercover dengan personil yang dimiliki oleh kepolisian, sektor setempat dan lain sebagainya. Jadi lingkungan setempatlah melalui desa adat yang pihak keamanannya melalui pecalang yang ikut membantu menjaga ini. Sangat penting, sangat vital di lingkungan bawah ini. Dan tentunya memberikan kontribusi juga ya terhadap perkembangan pariwisata di Bali dengan melibatkan pecalang ini begitu. Sudah pasti. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada ketiga narasumber, Bapak-bapak. Demi keberlanjutan pariwisata Bali,
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengurangi emisi. Bagaimana komitmen dan upaya konkret yang dilakukan baik dari kepolisian, Pemprov, dan pelaku usaha? Silahkan, siapa duluan yang mau jawab? Boleh saya ya. Pemerintah Provinsi Bali sangat komit untuk mengurangi emisi. Bahkan kami sudah menyusun kebijakan-kebijakan yang sangat fundamental. Kami memiliki peraturan daerah tentang rencana umum energi daerah. Di situ ada roadmap menuju net zero emission. Kemudian kami memiliki beberapa peraturan gubernur yang mengarah kepada pengurangan emisi tadi. Kami memiliki pergub tentang energi bersih, energi baru terbarukan. Kami memiliki peraturan gubernur tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik, baik di tingkat pemerintahan maupun ke masyarakat. Dan juga peraturan-peraturan gubernur yang lainnya. Dalam roadmap kami, ya, dalam peta jalan kami untuk pengurangan emisi ini, kalau Republik Indonesia menargetkan net zero emission itu di tahun 2060, kami pemerintah Provinsi Bali menargetkan lebih awal, tahun 2045, kami sudah harus bisa mencapai net zero emission. Artinya apa? Artinya kami harus bekerja lebih cepat, lebih komprehensif dari nasional. Supaya target kami bisa tercapai di 2045. Saya kira ini satu komitmen yang teguh dari kami untuk mengurangi emisi itu. Ya. Demikian Pak Ceri ya. Keren Pak. Selanjutnya? Ya, baik. Jadi Polda Bali sendiri sangat mendukung sekali yang tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda, merupakan suatu kebijakan pemerintah yang memang harus kita pastikan berjalan dengan baik. Dalam hal ini ya supaya lingkungan kita tetap bersih ya. Nah tentunya Polda Bali sudah melaksanakan ini. Contoh pada event internasional KTT 20 yang lalu ya, G20 yang lalu ya. Jadi Mabes Polri dan Polda Bali kita menggunakan ada 80 unit kendaraan listrik ya dengan 82 kendaraan listrik roda 4, kemudian ada 92 kendaraan roda 2 dan juga 18 ekor satwa kuda dalam hal kegiatan kepolisian yang kita lakukan. Dan ini salah satu tadi seperti yang disampaikan Pak Sekda, upaya kita ya untuk langkah untuk memastikan selain alam Bali indah juga harus sehat secara iklim dan ininya kondisi alamnya, demikian. Baik. Dan Gus Agung, sekarang terakhir pendapat dari Gus Agung. Ya, kita tahu semenjak 2018 pemerintah Provinsi Bali menerapkan beberapa aturan ya untuk emisi karbon ini, cuman terhalang kemarin waktu COVID-19. Jadi penegasannya kurang. Tapi saya yakin setelah kita berbenah setelah ini, kita berbaik. Satu hal untuk fast charging itu mungkin yang mesti harus yang diperbanyak untuk pengisian listrik secara cepat ya, itu sangat membantu kita dalam mengalihkan dari fosil ke EV ini. Jadi targetnya ini di 2045 ya Pak Sekda ya? Lebih maju 15 tahun dari negara. Iya ya. Jadi semoga dengan sinergi ini juga bisa tercapai ya targetnya ya di 2045 net zero emission. Wah luar biasa. Baik. Pemirsa, kita harus break sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah di Polri Presisi. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih.
Mereka adalah kita, generasi bangsa. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia. Demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Kembali bersama kami dalam program Polri Presisi dengan tema menciptakan Bali aman, ekonomi tumbuh, dan Indonesia maju. Live dari Bali. Pak Kabit, saya langsung ingin tanya nih mengenai 91 Command Center. Jadi dalam upaya mendukung keamanan di Bali, Polri ini didukung teknologi canggih. Namanya 91 Command Center. Bisa diceritakan apa ini dan teknologi apa saja yang ada di dalamnya? Ya. Baik, 91 Command Center ini adalah salah satu teknologi yang didukung dengan peralatan-peralatan tentunya. Dia terkoneksi, di sana ada bisa melakukan monitoring CCTV, kemudian monitoring drone, monitoring body worn, monitoring GPS run more patroli, ya, dashboard 1.0, bahkan terkolaborasi juga dengan BMKG untuk menentukan perakiraan cuaca dan seterusnya. Nah, dalam hal ini 91 Command Center ini diawaki oleh 31 personil dari Biro Ops Polda Bali maupun dari BTIK Polda Bali, di mana bisa memantau non-stop selama 24 jam. Nah, ini adalah salah satu upaya bagian dari cegah tangkal tadi, Mbak. Jadi kita apabila situasi-situasi yang memerlukan penanganan kepolisian secara cepat, Command Center Polda Bali ini memiliki fitur-fitur tadi, ya, bisa memonitor CCTV yang berjumlah kurang lebih ada 1.157 unit, kemudian dia terkoneksi dengan baik data yang ada di Dukcapil maupun dari Inapis Mabes Polri. Nah, demikian juga monitoring body worn tadi seperti saya sampaikan, kemudian ada drone-nya, ya, dan juga bisa melihat perlintasan udara maupun perlintasan laut. Dan ini tentunya sangat efektif dan efisien apabila bisa dilaksanakan dengan baik pelaksanaannya. Terima kasih Pak Kabit. Selanjutnya saya ke Pak Sekda. Pak Sekda, bagaimana Pemprov meyakinkan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, bahwa Bali aman untuk dikunjungi? Ya, kami meyakinkan tentu bukan dengan slogan, ya, bukan juga dengan bahasa-bahasa yang yang sifatnya naratif saja. Kami meyakinkan Bali aman itu dengan fakta. Maka semua wisatawan, baik mancanegara maupun Nusantara yang berada di Bali, semua harus terlayani dengan baik. Apabila terjadi peristiwa-peristiwa tertentu, mendapat respon penanganan yang cepat. Tadi Pak Kabid Humas Polda sudah menyatakan seperti itu. Dibantu oleh teknologi yang bisa mengindra semua peristiwa yang ada di seluruh wilayah Bali, tentu ini sesuatu yang luar biasa. Ditambah dengan dukungan personil yang memadai, maka semua potensi bisa terdeteksi dengan cepat, dan kemudian jika berkembang ke arah faktual bisa direspon dengan cepat. Tindakan ini harus konkret, nyata, dan dirasakan oleh siapapun yang berkunjung ke Bali. Hanya dengan cara itu kita bisa meyakinkan siapapun. Jadi
Bali tidak hanya dengan baliho, tidak hanya dengan diorama dan segala macam, tapi dengan fakta-fakta. Gitu. Itu yang lebih penting. Oke, Sehingga orang jadi percaya ya. bisa dirasakan oleh siapapun yang mengunjungi Iya. Bali. Sekarang bagaimana dengan pelaku usaha di Bali, Pak? Bagaimana Pemprov menjamin keamanan untuk para pelaku usaha di Bali? Ya, memastikan pelaku usaha ini aman kita mulai dari hulunya. Pastikan mereka memenuhi semua perizinan yang terpenuhi. Karena kalau perizinan terpenuhi berarti semua persyaratannya terpenuhi. Maka aspek legalitas dan kelayakan usahanya terpenuhi. Kalau itu sudah dilakukan, maka potensi gangguan terhadap dunia usaha kecil. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam proses bisnisnya kita pastikan mengikuti kaidah-kaidah yang baik. Maka dari itu perlu ada pengawasan dari institusi-institusi yang punya otoritas untuk itu. Yang ketiga, kita juga menciptakan sistem feedback. Jika ada gangguan kepada mereka, segera lapor kepada kami. Pemprov Bali memiliki beberapa kanal pengaduan untuk itu. Kami memiliki SP4N lapor yang terbaik di Indonesia. Jadi kalau ada persoalan segera lapor di situ, kami pasti akan respon. Demikian juga kepolisian, kalau ada gangguan keamanan, mereka pasti akan dengan cepat respon. Kami semua institusi di Bali memiliki komitmen yang sama, bahwa pariwisata adalah kekuatan ekonomi kami di Bali. Maka kita harus jaga, termasuk industri pariwisata. Ya. Oke. Saya kira itu, Mas Eri. Terima kasih Pak Sekda. Sekarang saya ke Gus Agung. Gus Agung, apa yang diharapkan pelaku-pelaku usaha di Bali, baik dari kepolisian maupun dari Pemprov, dalam upaya mendukung perputaran ekonomi pelaku usaha? Terima kasih Mbak Cherry. Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Bali kuartal pertama itu 6,04% Pak Sekda ya. Yang kedua 5,6% kuartal kedua. Nomor 6 di Indonesia. Dari terakhir ya, dari nomor 34, sekarang kita nomor 6, di atas rata-rata nasional. Itu artinya apa? Pertumbuhan pergerakan ekonomi kita itu dari pariwisata. Pariwisata itu sensitif. Ya, isu keamanan sangat penting di Bali. Jadi kita sudah menjaganya dengan baik, kelihatan on the track ya, sampai 2024-2025 ini, saya yakin semua unsur menjaganya dengan baik. Ini kelihatan sangat baik sekali. Mudah-mudahan nanti di kuartal yang selanjutnya kita tidak turun lagi atau tambah naik lagi. Terus meningkat ya, Terus begitu ya. meningkat, ya. Kemudian tentunya Polri, Pemprov Bali dan juga para pegiat pariwisata terus bersinergi ya untuk menciptakan peningkatan perekonomian di Bali ini ya, Sudah Gus pasti, Agung ya. ya. Oke. Baik. Sekarang saya ingin beralih ke Pak Kabid ya. Pak Kabid, keamanan menjadi faktor pendorong meningkatnya kunjungan wisatawan. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Gus Agung bahwa rasa aman dan nyaman ini penting sekali ya. Jadi boleh diceritakan Pak, bagaimana bentuk pengamanan Polri di lokasi-lokasi wisata? Ya. Polda Bali mengedepankan langkah-langkah preventif dan preventif untuk memastikan keamanan dan keselamatan para wisatawan tadi. Nah, dalam hal ini langkah preemptifnya antara lain melakukan lidik pengamanan penggalangan di lokasi yang menjadi tempat objek wisata, kemudian melakukan pembinaan terhadap jasa keamanan pengelola tempat wisata. Kemudian juga melibatkan pengawasan terhadap orang-orang ya, baik wisatawan. Dalam hal ini kita juga tetap berkoordinasi dengan imigrasi maupun Kumham. Dalam hal ini pengawasan orang asing, Polri dalam hal ini terlibat juga. Demikian juga dengan pengoptimalan polisi pariwisata. Jadi polisi anggota Polri kita yang khususnya pariwisata, kita pastikan kemampuan dalam berbahasa asingnya, baik bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa lainnya itu sudah dilatih lah atau mereka sudah terbiasa. Kemudian pengamanan di lokasi wisata tentunya mengedepankan penempatan polisi pariwisata, kemudian Babin Kamtibmas, kemudian juga di sana ada instansi terkait, ya Babinsa, dan tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda, kita punya polisi adat, pecalang, semua dilibatkan untuk memastikan bahwa kondisi di lokasi pariwisata khususnya wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan lokal berada dalam kondisi yang aman
nyaman dan menikmati indahnya pariwisata di Bali. Iya, Ya. iya. Baik. Pemirsa, kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak-bapak ya saat ini ya. Kita sekarang sedang live langsung dari Bali begitu ya. Nah, kita akan break sejenak sebelum melanjutkan ke segmen berikutnya. Potensi ekonomi di Bali bukan hanya dari sektor pariwisata. Lalu apa saja sektor-sektor pendukungnya dan apa saja tantangan yang dihadapi? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Polri Presisi live dari Bali akan segera kembali. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan, termasuk mereka anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia. Demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Kembali lagi dalam program Polri Presisi dengan tema menciptakan Bali aman, ekonomi tumbuh dan Indonesia maju live dari Bali. Saya langsung ke Pak Kabid. Pak Kabid, kegiatan internasional seperti G20 dan KTT AIS memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Bagaimana komitmen Polri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia maju? Ya, baik. Sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan-kegiatan event internasional, seperti yang sudah berlangsung KTT G20, demikian juga yang akan berlangsung nanti KTT AIS, tentunya Bali merasakan dampak positif dari pelaksanaan KTT tersebut. Di mana dengan ajang KTT tersebut secara langsung mendorong pulihnya pariwisata Bali tentunya. Jadi tentunya ini menjadi tugas Polri untuk memastikan rasa aman dari siapa saja, baik itu peserta KTT maupun wisatawan lainnya yang memang datang berkunjung ke Bali. Dalam pertumbuhan ekonomi, Polri juga berkomitmen untuk terus mengawal seluruh kebijakan dan berbagai strategi pertumbuhan ekonomi yang ada. Nah, tentunya dalam menciptakan rasa aman harus terus-menerus mendapatkan dukungan ya dari semua elemen. Dalam hal ini Polri tetap berbenah memastikan bahwa selain personil Polri-nya, juga sarana prasarana peralatan pendukungnya juga memadai dan bisa mengikuti
pertumbuhan maupun perkembangan teknologi yang ada, Mbak. Baik. Sekarang saya ke Pak Sekda. Pak Sekda, potensi ekonomi di Bali bukan hanya dari sektor pariwisata. Sektor apa saja yang sedang dan akan dikembangkan Pemprov Bali, serta bagaimana Anda melihat sektor ini dapat terus menyumbang peningkatan ekonomi di Bali? Terima kasih Mbak Cherry. Kita sering diajarkan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Ya. Pengalaman kami dalam mengelola ekonomi adalah selama ini terlalu bertumpu kepada pariwisata. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir pariwisata pernah mengalami gangguan-gangguan yang kemudian berdampak pada ekonomi kami. Maka dari itu kami sekali lagi belajar dari pengalaman itu, maka kami telah menyusun blueprint untuk transformasi ekonomi. Jadi tidak hanya berpijak kepada pariwisata tetapi mengembangkan sektor lain. Sektor lainnya itu apa? Yang pertama adalah sektor pertanian, kita perkuat menggarapnya. Yang kedua adalah sektor kelautan dan perikanan. Yang ketiga itu adalah sektor industri kreatif. Ini kita dorong terus-menerus sehingga bisa melengkapi sektor pariwisata. Dan sesungguhnya ini saling berkaitan satu sama yang lain. Kalau ini kita bisa kolaborasikan dengan baik, maka akan menjamin sustainability pertumbuhan ekonomi kita. Baik, Itu terima ya, kasih Mbak Pak Cherry. Sekda. Jelas sekali. Sekarang saya ingin ke Pak Kabit lagi ya. Potensi gangguan keamanan bisa saja datang dari kejadian yang ada di luar kendali. Seperti bencana alam, gempa, tsunami ya. Bagaimana upaya penyelamatan dan cara meminimalisir dampaknya? Ya. Melalui 911 Command Center, seperti tadi yang kami jelaskan di awal tadi, bahwa jajaran kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini juga Polda Bali, menyiapkan langkah atau antisipasi terkait dengan potensi terjadinya bencana alam tersebut. Jadi kita sudah melakukan baik monitoring, mendeteksi apabila situasi bencana, kondisi cuaca, kondisi gelombang, alam, dan seterusnya, sehingga langkah penanganannya bisa cepat, tepat, dan bisa terukur kekuatan baik personil maupun bantuan-bantuan lainnya bisa segera ditindaklanjuti. Nah, tentunya gangguan keamanan yang ini bisa yang diakibatkan bencana alam dan faktor-faktor yang di luar dugaan ini bisa diminimalisir, itu harapannya. Baik. Sekarang kepada Gus Agung, singkat saja Gus Agung ya, karena kita menghemat waktu. Apa saja tantangan atau kendala pegiat wisata Bali dalam peningkatan ekonomi, khususnya sektor pariwisata? Terima kasih Mbak Cherry. Jadi kita kan di pariwisata ada 3A ya. Yang pertama itu akses. Kita masih melihat ada kemacetan ya untuk akses. Kedua itu adalah atraksi. Kita butuh atraksi-atraksi baru nih setelah pandemi ini. Itu akan ada di Bali dan akan selesai 2-3 tahun lagi. Dan terakhir itu adalah di properti kita di 3 yang terakhir. Jadi banyak akomodasi ya, 3 terakhir itu akomodasi. Jadi banyak akomodasi kita yang masih belum maksimal buka. Jadi hotel-hotel yang 200 kamar masih bukanya 150 kamar. Jadi karena memang untuk menjaga jangan sampai tamunya komplain, dan permodalan juga kemarin yang sangat kita terhempas selama 2-3 tahun kemarin ini. Baik, terima kasih Gus Agung. Baiklah pemirsa, Polri, pemerintah, dan swasta terus bersinergi untuk menjamin keamanan di Pulau Dewata. Rasa aman dan nyaman akan mengundang hadirnya banyak wisatawan, sehingga mendorong percepatan perekonomian Bali untuk Indonesia maju. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak. Hari ini kita sudah berbincang-bincang ya, dan semoga apa yang menjadi bahasan pada hari ini bisa bermanfaat bagi yang menyaksikan. Demikian Polri Presisi live dari Bali. Hari ini kita membahas mengenai yang tadi saya sudah sampaikan di awal, ekonomi maju ya. Jadi Bali aman, ekonomi tumbuh, dan Indonesia maju ya. Baik, kita akan kembali. Saya ingin bertanya kepada, kalau tadi kan Gus Agung sudah jelaskan ya, penjelasannya sangat jelas sekali. Saya sekarang ingin bertanya kepada Pak Kabit ya, Pak Kabit. Ya. Gangguan keamanan yang seperti bencana alam tadi ya, gempa dan tsunami itu kan bisa saja terjadi ya. Kemudian untuk upaya penyelamatan dan untuk meminimalisir dampaknya, selain yang tadi dijelaskan, apa
in the future gitu ya, di kemudian hari ada inovasi lagi mungkin dari Polri? Tentunya Polri tetap berkolaborasi dengan dinas atau instansi terkait untuk mengantisipasi terhadap adanya gangguan-gangguan keamanan yang dampak dari bencana alam tersebut. Sehingga dari awal kita sudah bisa mengambil langkah-langkah perencanaan penanggulangan terhadap bencana maupun langkah-langkah apabila hal ini bisa lebih diminimalisir lah apa yang akan dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut, Mbak. Baik. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Kabid, Pak Sekda, dan juga Gus Agung ya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan poinnya kepada pemirsa supaya ngelotok gitu ya bahasa umumnya ya. Jadi pemirsa, Polri, pemerintah, dan swasta terus bersinergi untuk menjamin keamanan di Pulau Dewata. Rasa aman dan nyaman akan mengundang hadirnya banyak wisatawan sehingga mendorong percepatan perekonomian Bali untuk Indonesia maju. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber hari ini. Kita sudah berbincang-bincang. Sekali lagi kami sangat berharap bahwa perbincangan kita pagi hari ini bermanfaat bagi yang menyaksikan. Demikian Polri Presisi live dari Bali hari ini. Saya Cherisa Lydia pamit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.